Anjing pelacak endus pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pedagang serabi ungkap kelakuan Yosef di pagi hari sebelum penemuan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang misterius. Bahkan anjing pelacak pun dikerahkan untuk menyelidiki. Pasalnya, sudah lama berlalu kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sampai kini masih juga belum terungkap. Bahkan kini, seorang penjual serabi ikut menjadi saksi dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, korbannya ialah Tuti dan Amalia. Sampai kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian publik. Dilansir dari pemberitaan kritpop.id beberapa waktu yang lalu, bahkan polisi juga mengerahkan anjing pelacak guna membantu memecahkan misteri perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Olah TKP dilakukan pada Selasa 30 bulan 8 2021 lalu oleh polisi. Sepatu tersebut dienduskan ke anjing pelacak. Belum lama ini mulai terungkap jika sepatu yang ditemukan itu adalah milik Amalia Mustika Ratu. Ketika anjing pelacak diterjunkan ke lokasi, dalam olah TKP yang dilaksanakan itu, bahkan anjing tersebut sempat menggonggong ke salah satu saksi. Sejumlah saksi yang dihadirkan antara lain Yosef, istri muda Yosef, Yoris, kakak Amalia, Lilis, kakak Tuti, dan 2 orang saksi lain. Walaupun begitu, belum diketahui siapakah sosok saksi tersebut yang menyebabkan anjing itu sampai terus menggonggong. Terbaru, saat ini polisi juga terus mencecar beberapa saksi, tak terkecuali bahkan warga sekitar pun yang tak memiliki hubungan kerabat dengan korban Tuti dan Amalia. Di antaranya ada pedagang surabi, cuanki, sampai pedagang ketoprak turut ditanyai oleh polisi tentang di hari kejadian hingga tentang Yosef. Dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Heri Susanto, penjual surabi dengan belak-belakan ungkap tentang kronologi sebelum jasad Tuti dan Amalia ditemukan. Yosef pagi-pagi sempat membeli surabi sebelum ia pulang ke rumah Tuti. Diakui Karyati, penjual surabi, bahwa ia mulai membuka dagangannya setelah sholat subuh. Walaupun begitu, tukang surabi tersebut tidak mengenali jelas sosok Yosef ketika membeli dagangannya. Saat itu udah banyak orang yang beli. Sebenarnya sih saya tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang membeli surabi saya, ujar Ibu Karyati, penjual surabi. Lantas, setelah tukang surabi mengingat-ingat wajahnya, ia pun membenarkan kalau Yosef pernah membeli dagangannya pada Rabu tanggal 18 bulan 8 2021 pagi. Yosef yang membeli surabi pagi buta itu ternyata bertepatan dengan hari di mana jasad Tuti dan Amalia ditemukan. Iya, Pak Yosef benar beli surabi. Kalau waktunya lupa, saya pokoknya pagi, gak tahu jam 6 apa jam setengah 7. Imbuhnya, Pak Yosef beli surabi yang diceplok 2, yang dikocek 2, jadi 4 paparnya. Sewaktu ditanya apakah akan makan surabi di tempat, Yosef mengatakan akan membawa pulang belanjaannya tersebut. Saya sudah nyiapin surabi terus ditaruh di piring. Bapak mau dimakan di sini? Oh, gak, mau dibawa pulang aja, ungkap tukang surabi mengutip kata-kata Yosef. Lantas, tukang surabi itu pun menyebutkan jumlah harga surabi yang dibeli Yosef pagi hari itu. Jadi harganya itu Rp 10.000, ungkap Ibu Karyati. Yosef memberikan sejumlah uang kepada tukang surabi. Setelah membeli surabi tersebut, ternyata uang tersebut pun pas, tidak berlebih, sehingga tukang surabi tidak perlu untuk mengeluarkan uang kembalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.